Lord, to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. 'Cause you're amazing, forever reigning, my God. No one like you beside you. Oh my God. Come on, let's all lift up Jesus as we sing. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I'll lift your name up.
Kids Church Rocky Kingdom Kids. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, kakak mau tanya nih untuk adik-adik. Adik-adik pernah nggak ya membantu teman-teman adik-adik yang ada di sekolah? Misalnya nih, mereka tidak membawa pensil atau ballpoint. Adik-adik mau nggak meminjamkan mereka? Ya bagus, pasti adik-adik mau kan meminjamkan pensil atau pulpen kalian kepada teman-teman kalian. Tahukah adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk saling membantu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bahkan jika itu berarti kita harus berkorban. Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dan peduli kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya kita dapat memiliki hati yang rela menolong, bahkan berkorban untuk orang lain? Ayo kakak ajak kita belajar bersama ya. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk bermain bersama. Judul permainannya adalah Dance and Helping Others. Adik-adik siapkan tisu ya. Cara bermainnya adalah adik-adik letakkan tisu di atas kepala kalian. Lalu kita akan menari bersama. Saat kita menari dan tisunya terjatuh, adik-adik harus freeze. Dan teman-teman yang lain yang masih menari harus membantu temannya yang tisunya jatuh untuk diletakkan kembali di atas kepalanya dan bersama-sama menari. Oke? Siap adik-adik semuanya? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Engkau Tuhan Yesus, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Engkaulah Tuhan Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar. Tiada Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tertinggalkan. Nah, gimana adik-adik permainannya? Seru kan? Dari permainan ini kita belajar untuk membantu teman kita yang dalam kesulitan ataupun dalam kesusahan. So, before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully ya. Yang pertama, duduk yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan. Oh ya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya adik-adik. Yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. Dan yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya adik-adik. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah Rocky Kingdom Kids hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, ibadah Rocky Tuhan, kiranya Kau berkati, Engkau berikan kami semangat Tuhan, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami nanti Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah
pernah timbul di dalam hati. Timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan dong. Kita ulang lagi dari awal ya. Apa yang tak pernah dilihat, Mas? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman percaya, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Yeah, nothing is impossible for God. You, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Lompat semuanya. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yang percaya katakan I believe ya. I believe, I believe. Lagi, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Katakan lagi yo. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do
Katakan lagi, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in. Terakhir yuk, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Woo! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Engkau turut bekerja. Siapkan hati, siapkan pikiran kita di tengah luasnya samudra. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, di dalam badai bergelora, Engkau jangkar hidupku, Engkau jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkah, Firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkah, Firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, Yesus. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja,
dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi katakan, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, gitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, itu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita luangkan sejenak waktu. Kita menyembah Tuhan sebentar ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang ingin Kau pesan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih semangat? Oke, kakak percaya pasti masih tetap semangat adik-adik. Sebelum kakak cerita, kakak mau bertanya nih tentang pelajaran yang lalu. Ada yang masih ingat gak? Ceritanya tentang Simpson. Kenapa dia waktu itu kehilangan kekuatannya? Karena dia punya teman yang tidak setia. Nah, berkhianat sama Simpson ya, sehingga dia kehilangan kekuatannya adik-adik. Jadi dia mementingkan kekuatannya sendiri. Dia nggak merasa bahwa kekuatannya itu berasal dari Tuhan. Tapi Simpson bertobat. Nah, kemudian Tuhan memberikan kekuatannya kembali. Oke, nah oleh karena itu kita tidak boleh menjadi anak-anak yang sombong adik-adik. Bagaimana kita supaya kita tidak menjadi anak-anak yang sombong? Nah, coba kita lihat hidup kita. Hidup kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Amin. Oke, kali ini kakak mau cerita tentang Ruth dan Naomi. Oke, dengarkan kisahnya ya adik-adik ya. Ceritanya sangat menyedihkan. Tapi adik-adik harus mendengar dengan baik. Oke. Pada zaman itu ada kelaparan di tanah Israel adik-adik ya. Nah, ada seorang bernama Elimelek. Dia punya istri bernama Naomi, ya. Mereka punya 2 orang anak, namanya Mahlon dan Kilion. Nah, mereka pindah untuk menetap ke daerah Moab ya adik-adik ya. Nah, kemudian mereka sampai di daerah Moab dan apa yang terjadi adik-adik? Elimelek mati di sana. Nah, akhirnya Naomi dan anaknya ditinggalkan dan sedih, mereka sedih sekali. Bagaimana ketika kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasih? Pasti rasanya sedih dan menangis adik-adik ya. Nah, kemudian Mahlon dan Kilion, anak Naomi, mengambil perempuan dari Moab untuk menjadi istrinya. Namanya, ingat-ingat ya, Orpa dan Ruth. Ya. Naomi mempunyai menantu, yaitu namanya Orpa dan Ruth. Nah, adik-adik, kemudian
beberapa lama kemudian Malion dan Kilion mati juga adik-adik. Betapa sedihnya pada waktu itu Naomi adik-adik, ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan oleh kedua anaknya. Pasti sangat sedih dan pahit hidupnya adik-adik. Kemudian tinggallah mereka bertiga, yaitu Naomi, Ruth dan Orpa. Nah, kemudian Naomi berkata kepada kedua menantunya, karena Naomi itu pengen kembali ke tanah Yehuda, dan berkata kepada kedua menantunya adik-adik ya, berkata, pergilah, pulanglah ke rumah ibumu, kiranya Tuhan kiranya Tuhan memberikan kasih setia kepadamu seperti engkau yang telah mengasihi anak-anakku yang telah mati. Nah, seperti itu adik-adik. Tapi Ruth dan Orpa bilang apa adik-adik? Tidak, kami akan ikut bersamamu, kami akan ikut ke bangsamu. Seperti itu adik-adik. Dan mereka menangis dengan sangat sedih. Nah, satu dari menantunya bernama Orpa menuruti apa yang dikatakan oleh Naomi. Kemudian Orpa minta diri dan mencium mencium Naomi ya sebagai mertuanya. Dia kembali ke rumah ibunya. Ya adik-adik ya, mereka sangat sedih dan menangis. Nah, tinggal satu menantu yaitu Ruth. Ruth ini berpaut kepada Naomi adik-adik ya. Dia bilang kepada Naomi bahwa jangan desak aku gitu ya, untuk meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, aku pun akan ikut pergi. Kemana engkau bermalam, aku pun ikut bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah, seperti itu. Jadi Ruth itu menunjukkan kasih setianya kepada Naomi adik-adik ya. Sangat sayang walaupun sudah ditinggalkan suaminya, sudah ditinggalkan suaminya, anaknya Naomi tadi, tapi Ruth tetap setia kepada Naomi ya. Kemudian Ruth dan Naomi pulang ke tanah Yehuda. Ruth mengikuti Naomi ke tanah Yehuda dan sampailah mereka di sana. Dan karena Ruth ingin menolong Naomi pada waktu itu ya adik-adik ya, dia bekerja keras. Dia dengan meminta izin kepada Naomi pada waktu itu, izinkan saya bekerja untuk mengambil bulir-bulir jelai di pengirikan ya, di waktu itu di ladang. Nah, kemudian Naomi mengizinkan Ruth untuk pergi ke sana. Nah, akhirnya Ruth pun bekerja di ladang di tanah Yehuda itu dengan sangat keras. Dia dari pagi, dikatakan ya di Alkitab, adik-adik bisa membaca di Ruth pasal 1 sampai 2 itu. Jadi Ruth itu bekerja dari pagi sampai malam, sampai petang untuk mendapatkan jelai-jelai tadi ya. Nah, begitulah kita melihat bahwa Ruth sangat mengasihi Naomi. Dia tidak ingin meninggalkan Naomi sendirian dan dia tetap menolong Naomi. Dia bekerja keras, bahkan dia rela berkorban. Kalau misalkan kita adik-adik ya, ngapain saya ikut Ruth gitu ya, ngapain saya ikut Naomi, saya akan kembali ke ibu saya gitu ya. Tapi ini Ruth sangat sayang kepada Naomi, sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan untuk Naomi. Ya, seperti itu adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kita harus memiliki hati yang sangat peduli. Nah, seperti Ruth yang sangat peduli dengan Naomi. Dia tidak ingin meninggalkan Naomi sendirian untuk pulang ke Yehuda. Dan dia juga menolong Naomi dalam pekerjaan Naomi pada waktu itu ya. Dia bekerja keras untuk mengambil jelai-jelai di ladang dan bekerja untuk menghasilkan dan untuk makan untuk Naomi pada waktu itu. Ya, adik-adik, oleh karena itu kita harus memiliki hati yang peduli ya adik-adik ya. Kita enggak boleh egois, enggak boleh cuek kepada orang lain, tapi kita tetap harus punya rasa peduli dan rasa
tolong menolong kepada setiap kita, setiap yang kita jumpai ya adik-adik. Nah, kita harus membantu meskipun kita harus rela berkorban. Rela berkorban itu tidak hanya rela berkorban itu bisa tenaga, pikiran, waktu, dan materi, apapun itu. Nah, kita kerjakan semua karena Tuhan sudah mengajarkan kita untuk kita hidup saling menolong, hidup saling peduli kepada setiap orang. Amin adik-adik. Kakak akan berdoa untuk mendoakan supaya adik-adik bisa mempraktekkan firman pada kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Ajar kami untuk mempunyai hati yang peduli, hati yang menolong, saling tolong menolong Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berikan kekuatan pada setiap kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, silahkan mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat dong untuk puji Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi dong. Kali ini lagunya bahasa Inggris. Semangat-semangat ya. Yuk Kak. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Siap ya? As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sounds of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, lompat semuanya. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Kasih tepuk tangan di atas kepala ya. Our praise goes on. Tangannya semua gini yo. Your rain comes down. Lagi ya. Our praise goes on. Your rain comes down. Dua kali lagi ya. Praise goes on. Your rain comes down. Our praise goes on. Your rain comes down. With sound of praise, we celebrate. King of glory enter reign. You are riding on our praise. Oh Lord. Turn it up. The sound of praise, make it louder than any other. Kasih tepuk tangan di atas kepala. Shout his name over all. Semua lompat
bekerja untuk menghibur kepahitan Naomi melalui menantunya yang mengenal Allah. Tuhan sedang mempersiapkan Ruth untuk merawat dan menolong Naomi. Seperti kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ruth bukanlah seorang yang mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mau menyertai orang lain karena mendapatkan keuntungan atau manfaat. Ruth memutuskan hidup bersama Naomi, menolongnya menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras, bahkan bersedia berkorban untuk Naomi. Ketika kita menolong orang lain dengan tulus, maka pertolongan Tuhan kepada kita melebihi apa yang kita pikirkan. Seperti Ruth yang mendampingi dan menolong Naomi sampai kematiannya. Demikian juga kita dipanggil untuk memiliki hati yang peduli dengan sesama. Ruth menjadi gambaran dari Yesus Kristus yang menolong kita, bahkan mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Tips ala Rocky bersama Uncle Roy Dan dan Kak Elvira. Rocky Kingdom Kids, ada pertanyaan nih yang sering kalian tanyakan tentang doa Uncle Roy, dan tentunya jawabannya dari Alkitab. dengarkan baik-baik ya. Mengapa kita harus tetap berdoa meskipun saat kita tidak ingin berdoa? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Adik-adik Rocky pernah mengalaminya? Wah, mereka pernah mengalaminya. Uncle Roy pernah mengalaminya? Pernah dong. Wah, sama, kita pernah mengalaminya. Tapi coba pikirkan begini Uncle Roy dan juga adik-adik Rocky. Makan makanan yang sehat tentunya baik buat kesehatan tubuh kita. Dan mandi, menggosok gigi itu juga baik untuk kebersihan tubuh kita. Betul Kak. Belajar yang giat itu baik untuk masa depan kita. Semuanya itu adalah baik. Nah, adik-adik Rocky dan juga Uncle Roy, kita seringkali melakukan banyak kegiatan setiap hari. Namun seringkali juga kita mengerjakannya karena kewajiban, bukan karena hal itu menyenangkan. Wah, Uncle Roy juga seperti itu Kak Elvira. Ada hal-hal yang Uncle Roy lakukan setiap hari yang sebenarnya Uncle Roy kurang menyukainya. Nah, contohnya apa tuh? Waktu main game, tiba-tiba dipanggil, ayo sini bantu sapu, bersih-bersih halaman. Aduh, males Kak, lebih enak main game. Loh, kenapa begitu Uncle Roy? Kan seru Kak main. Seperti itu, tiba-tiba dipanggil, ayo bantu bersih-bersih. Aduh. Wah, seharusnya tidak seperti itu. Ingat Uncle Roy, Allah mengatakan kepada kita semuanya, adik-adik Rocky juga, untuk selalu berdoa, ya. Kalau kita berdoa, maka kita akan membawa diri kita itu lebih dekat dengan Allah. Oh, gitu ya, Kak. Doa akan mengubah kita. Doa dapat menolong kita Uncle Roy untuk lebih mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tentunya doa dapat menolong kita untuk juga menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yes. Karena itu kita seharusnya berdoa meskipun saat itu kita merasa kurang menyukainya. Iya Uncle Roy, bila kita menunggu sampai kita menyukai berdoa, wah bisa-bisa
kita tidak akan pernah melakukannya. Karena itu, mulailah dengan memiliki sikap disiplin berdoa. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yes, tentu saja. Nah, Uncle Roy dan adik-adik Rocky, demikianlah pertanyaan tentang doa dan jawabannya dari Alkitab. Sampai bertemu di tips ala Rocky selanjutnya bersama Uncle Roy dan Kak Elvira. Bless you, Rocky! hafalan. Ayat hafalan minggu lalu, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ayat hafalan minggu ini, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, sekarang ikuti kakak ya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, jangan lupa dihafalkan ya. Ibadah Kisah Rocky Genemki sudah selesai. Kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, para menteri jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin bangsa ini. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa ini dari segala sakit penyakit Tuhan, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik Tuhan. Semuanya bisa pulih kembali ya Bapak, baik secara ekonomi dan lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari pulihkan ya Bapak bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik Rocky, kakak-kakak Rocky Tuhan, maupun orang tua dari adik-adik Rocky Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha ya Bapak. Berikan kami selalu hati yang penuh dengan sukacita untuk setia ya Bapak.
kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk kota Surabaya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kota ini Tuhan. Engkau lindungi kota ini, biarlah berkat-Mu Engkau senantiasa limpahkan untuk kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus Tuhan berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, yang ada GBI Rock yang ada di Surabaya ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami Tuhan dalam mengembangkan pelayanan yang telah Engkau percayakan Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan, maupun setiap pengerja yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu bergandeng tangan Tuhan, bersih hati Tuhan, untuk selalu menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Berikan hikmat bagi pemimpin kami Tuhan, GBI Rock yang ada di Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, mungkin yang pada saat ini mereka sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesus, that could not hold you, the filter before you. You silenced the boasts of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares
Rocky Kingdom Kids. Minggu ini kita belajar tentang saling membantu sesama kita yang membutuhkan, bahkan jika kita harus berkorban untuk mereka. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang adik-adik pelajari? Kalau kakak, yang kakak pelajari dari kisah Ruth dan Naomi adalah kita harus saling membantu sesama kita dan juga rela berkorban untuk orang lain. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Whatever comes, wherever goes, there is one thing that I know: you are faithful. Yeah, you are faithful. So I speak out your word. It has the power to change my world. Yeah, you're my breakthrough. Yeah, you're my breakthrough. Come on, you tell him. I will trust you.